Halo, selamat pagi Pak Ruli. Selamat pagi Mbak Glinda, selamat pagi sahabat Miraset ya. Jadi pagi ini kita akan share informasi mengenai perkembangan data ekonomi yang kemarin baru dipublikasikan, yaitu data ekspor impor atau neraca perdagangan Indonesia di bulan Januari ya. Jadi kondisi dia cenderung menunjukkan adanya terjadi pelemahan ekonomi ya, baik secara global maupun di dalam negeri. Next. Jadi BPS menunjukkan bahwa ekspor di bulan Januari itu turun ya, dibandingkan dengan di bulan Desember ya, tercatat sebesar 22,3 billion ya, yang terdiri dari 20,8 billion ekspor non migas dan 1,5 billion untuk ekspor migas. Kalau year on year memang tercatat ada kenaikan, namun secara bulanan turun ya sebanyak 6,4% secara month on month ya. Jadi kalau kita lihat selama 5 bulan berturut-turut itu mengalami penurunan secara month on month yang merupakan yang terendah ya sejak bulan Mei tahun 2022 lalu. Namun kalau lihat secara year on year memang pertumbuhannya tercatat sebesar 16,4%. Namun hal ini memang disebabkan oleh faktor low base ya karena ekspor di Januari 2022 lalu itu tercatat sangat rendah ya. Sementara untuk ekspor non migas yang menyumbang lebih dari 90% ekspor turun secara month on month sebesar 6,8%. Sedangkan untuk migas tumbuh 1% positif ya. Jadi pola perkembangan ekspor memang sangat ditentukan oleh transaksi di sektor non migas. Next. Jadi kalau kita lihat beberapa komoditas unggulan kita ya secara bulanan itu mengalami penurunan ya kontraksi masing-masing sebesar 8,2%, kemudian 10% dan 9,3% untuk bahan bakar mineral, kemudian ada animal vegetable fats and oils dan besi dan baja. Ya. Namun kalau kita lihat untuk bahan bakar mineral ya ekspornya itu kalau secara year on year itu tercatat naiknya sangat tinggi ya, lebih dari 200% menjadi 4,3 billion di bulan Januari. Ini disebabkan ya, tadi seperti saya katakan bahwa terjadi low base di tahun 2022 di bulan Januari ya. Jadi sebagai catatan bahwa di bulan Januari lalu itu ada pelarangan ekspor batu bara ya di tahun lalu untuk memastikan kecukupan pasokan kepada eh, pembangkit listrik ya. Jadi hal ini ada sedikit semacam anomali karena kebijakan pelarangan ekspor di bulan Januari lalu, terus khususnya ekspor batu bara ya. Jadi terlihat pertumbuhannya sangat tinggi secara year on year. Mungkin next. Sementara kalau kita lihat dari sisi impor, ya, pertumbuhannya membaik, namun kalau kita lihat memang cenderungannya secara month on month itu cenderung melemah dibandingkan dengan bulan Desember. Ya, jadi tercatat sebesar 18,4 billion. Secara year on year itu tumbuh positif 1,3, namun secara month on month itu mengalami penurunan atau kontraksi 7,2%. Jadi setelah di bulan Desember itu ada 4,8% positif pertumbuhan positif ya. Jadi sepertinya memang kalau kita lihat penurunan impor itu juga mengindikasikan bahwa terjadi pelemahan aktivitas ekonomi di bulan Januari. Jadi, namun kalau kita lihat ke depan ya, untuk impor sendiri kita perkirakan mungkin sejalan dengan adanya perbaikan dari konsumsi masyarakat ya setelah inflasinya terkendali, kemudian uh, kenaikan suku bunga juga sudah semakin sudah selesai. Uh, Pertumbuhan pertumbuhan konsumsi rumah tangga mungkin akan mengalami kenaikan ya secara gradual ya, sementara itu untuk barang-barang itu khususnya akan mempengaruhi impor barang-barang konsumsi, sementara untuk impor barang modal dan barang mentah itu mungkin juga akan berpotensi mengalami kenaikan ya sejalan dengan investasi yang cenderung cukup meningkat cukup tinggi ya di sepanjang tahun 2022 lalu. Ini mungkin akan translasi ke higher import sepanjang tahun 2023 ini ya. Next. Jadi ini berdasarkan kelompok barang ya, tercatat kalau kita lihat capital
goods itu secara bulanan itu ada kontraksi sebesar 18,5% menjadi 3 billion di Januari ya. Sementara untuk impor barang-barang konsumsi itu juga turun ya secara month on month sebesar 11,5% menjadi 1,6 billion. Sementara untuk bahan mentah atau intermediate goods mereka mengalami kontraksi 3,7% secara month on month. Next. Kalau kita lihat neraca perdagangan ya di bulan Januari ini memang tercatat trennya memang terus menurun ya meski lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus ya sebesar 3,9 miliar. Sementara konsensus itu memprediksi hanya 3,3 miliar ya. Jadi kita menilai bahwa trade balance-nya ini masih sangat kuat ya di tengah kondisi global yang cenderung melemah. Namun memang kondisi neraca perdagangan yang surplusnya masih cukup besar ini lebih disebabkan oleh permintaan dari dalam negeri yang cenderung melemah atau impornya menurun ya. Bukan disebabkan oleh ekspornya yang membaik. Tapi secara umum kalau kita lihat memang kondisi data neraca perdagangan, ekspor dan impor itu menunjukkan kondisinya cukup lemah ya, menunjukkan bahwa baik di global maupun di dalam negeri yang cenderung aktivitas ekonominya melambat. Berdasarkan tren ya kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ya trade balance-nya itu terus mengalami penurunan, namun penurunannya juga lebih bersifat gradual ya. Kalau kita lihat memang penurunannya ini akan lebih disebabkan oleh ekspor ke depan. Kita perkirakan dengan adanya risiko global ekonomi mengalami resesi, kemudian harga-harga komoditas unggulan kita mengalami normalisasi ya, sehingga trade balance most likely di sepanjang tahun 2023 ini akan mulai mengalami normalisasi setelah di tahun 2022 lalu itu tercatat mencapai rekor tertinggi sebesar 54,5 billion US dollar. Mungkin sementara dari saya demikian, kembali ke Mbak Linda. Terima kasih.